Halo, semangat pagi Bapak Ibu semua. Yuk tim-timnya diarahkan. Pagi semua. Ayo tim-timnya sudah diingatkan, kita sudah mau mulai. Saya nunggu sebentar ya, beberapa menit buat teman-teman semua bisa masuk. Pagi Pak, halo semua. Pagi Pak, pagi Bu. Sudah semua? Halo, hadir. Ya, halo. Oke, kita mulai ya. Sorry tadi saya terlambat 15 menit karena tadi panasin lambo dulu. Lambo udah cukup lama nggak dipanasin, cuma istri aja yang dipanasin. Jadi waktunya lambo dipanasin, istri kedua. Oke. Nah, hari ini tema kita work from home ya, seperti anjuran pemerintah kita mau work from home. Oke. Hari ini teman-teman semua kita sudah mungkin sekitar hampir 2 minggu atau 3 minggu ya, kami orang Jabodetabek itu di rumah aja. Nah, dan saya dapat kabar bahwa libur anak sekolah saya masih sampai Mei akhir bulan, berarti masih 2 bulan lagi ya. Berarti ini sebuah tantangan sekaligus sebuah peluang buat kita selama kita bisa melihat peluang ini ya. Peluang di saat COVID-19 itu bukan jualan masker, bukan jualan hand sanitizer ya. Ini saya mesti ingetin teman-teman semua. Kadang banyak orang yang berpikir bahwa di saat-saat seperti ini waktunya jualan masker, jualan hand sanitizer, padahal nggak sama sekali. Kalau teman-teman berpikir jualan masker, jualan hand sanitizer, berarti teman-teman menjadi seorang pedagang musiman ya.
Memang banyak sih orang-orang di kontak WA saya yang awalnya jualan mobil, yang awalnya jualan rumah, jualan baju, tiba-tiba jadi jualan masker, jualan hand sanitizer. Boleh nggak sih Pak Mardian kita jualan itu? Ya boleh mah boleh-boleh aja, saya nggak berhak melarang. Cuma balik lagi tergantung teman-teman tuh mau sukses yang seperti apa. Saya kasih simulasi seperti ini ya. Contoh lah, saya seorang Michael Jordan, namanya Michael Jordan ya. Saya belum disebut sebagai seorang ahli bola basket, oke? Saya belum disebut profesional di dalam bola basket, oke? Lalu saya melihat Cristiano Ronaldo jago sekali main bola. Saat saya main bola basket, saya lihat Cristiano Ronaldo main sepak bola dan dia bisa kaya. Lalu saya berpikir, saya mau jadi kayak Ronaldo ah. Saya mau latihan sepak bola juga, latihan basket juga. Toh dua-duanya untung. Selama masih dapat untung, masih dapat cuan, sikat. Oke, saya belajar basket, saya belajar sepak bola. Singkat kata, saya ketemu Mike Tyson. Mike Tyson petinju. Oh, Mike Tyson bisa dapat banyak duit juga ya. Berarti ini ada cuannya juga nih, ada peluangnya juga nih. Oke, saya belajar tinju. Singkat kata, saya ketemu Tiger Woods, pemain golf. Saya lihat dia juga bisa jadi orang kaya dari golf. Wah, ini ada cuannya juga nih. Ini kesempatan momentum buat jadi pemain golf. Oke, belajar golf. Jadi saya belajar basket, belajar sepak bola, belajar tinju, belajar golf. Lalu saya ketemu Valentino Rossi, pembalap motor. Wah, Valentino Rossi ini ada cuannya juga nih, ada bisa jadi orang kaya juga nih, bisa dapat untung juga nih. Oke, saya belajar motor. Lalu saya ketemu Michael Schumacher, pembalap F1. Wah, bisa jadi orang kaya juga. Oke, saya balap F1. Kira-kira jadi apa saya? Nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena saya terlalu serakah pengen menginginkan semua hal Bapak Ibu ya. Padahal teman-teman semua, kalau Anda mau disebut seorang ahli atau seorang profesional, Anda harus fokus di satu bidang yang sama dan Anda harus lakukan berkali-kali. Itu jauh lebih bagus ya. Kenapa seorang Michael Jordan bisa sukses di bidang bola basket? Karena dia menekuni bidang bola basket itu berpuluh-puluh ribu jam ya. Berpuluh-puluh ribu jam itu udah pasti. Nah, kalau teman-teman semua itu hanya menekuni satu bidang tapi hanya beberapa jam terbang, itu teman-teman nggak akan pernah disebut sebagai seorang ahli, seorang profesional. Itu nggak akan pernah ya. Mau nanti zamannya berubah, teman-teman misalkan nih, kalau teman-teman contoh hari ini nggak tahan, teman-teman jualan masker, jualan hand sanitizer, silakan aja. Berarti nanti pada saat musim puasa, teman-teman jualan timun suri, nanti teman-teman jualan takjil, ya, teman-teman nanti jualan lagi ketupat. Nanti besok-besok kayak kemarin ada jam tangan Aimo buat anak-anak, teman-teman jualan jam tangan buat anak-anak. Besok zamannya durian montong, teman-teman jual durian montong. Besok zamannya Natalan, teman-teman jual pernak-pernik Natal. Nanti zamannya Imlek, teman-teman jual lagi pernak-pernik Imlek. Nanti zamannya kursi roda, kursi roda. Sepatu roda, teman-teman jual lagi sepatu roda. Nanti zamannya tas-tas bling-bling, teman-teman jualan tas-tas lagi. Ya nggak ada habisnya gitu loh ya. Kita ini mau dicap sebagai tukang apa? Kalau saya lebih baik dicap sebagai tukang HWI. Kenapa? Masa depannya udah sangat luar biasa gitu loh. Dibanding kita harus jualan yang ganti-ganti terus. Yang cuma karena kita melihat bahwa setiap jualan itu ada peluangnya. Saya tahu. Kita jualan apapun tuh ada peluangnya. Saya tahu itu, teman-teman. Ya. Contoh lah teman-teman hari ini. Teman-teman kalau lihat jualan masker laku, teman-teman tertarik pengen jualan masker, ya sah saja. Besok saya jamin, nggak mungkin 1-2 bulan ke depan, itu akan ada peluang lain yang dimana teman-teman bisa tertarik untuk jualan yang lain. Mungkin 2 bulan lagi teman-teman akan tertarik untuk jualan gamis buat lebaran misalkan, ya bisa aja kan? Atau mungkin teman-teman bisa jadi jualan BBM, bahan bakar minyak, ya karena orang banyak yang pulang kampung, ya bisa aja. Tapi mau sampai kapan kita seperti itu ya? Jadi saya bilang sama teman-teman semua, di saat seperti ini justru waktunya kita untuk fokus, karena dengan fokus kita bisa dapat hasil yang jauh lebih besar ya. Ini adalah zaman-zaman dimana dua lini bisnis yang sangat laku di Indonesia ya, yaitu adalah lini bisnis online, yang kedua adalah lini bisnis produk kesehatan. Kenapa? Karena dua lini bisnis ini yang benar-benar dicari dan pengen dijalankan oleh banyak orang. Dan ini waktunya kita untuk bisa bantu Indonesia, untuk kita bisa jadi pahlawan di Indonesia ya. Jadi pahlawan di Indonesia bukan cuma duduk diam aja, duduk diam bisa, itu juga ada pahlawan sih. Kayak gambar saya yang pernah saya posting sebelumnya. Superman ditanya sama nenek-nenek, Superman kenapa kamu nggak menolong negaramu? Ini saya sedang menolong negara saya. Emang kamu ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, duduk aja mengikuti arahan pemerintah, ya kan? Nah, jadi kita gini teman-teman. Hari ini pemerintah Indonesia khususnya itu lagi membutuhkan banyak alat perlindungan diri.
Karena dokter-dokter banyak membutuhkan APD. Kalau kita tidak bisa menyumbang, kita tidak bisa membantu, minimal kita tidak menyusahkan, minimal kita tidak menyulitkan pemerintah ya. Nah, caranya bagaimana, Pak? Kita bisa banget promosi produk HWI. Dengan kita promosi produk HWI, otomatis kita bisa membantu banyak orang Indonesia mempunyai imun tubuh yang sehat, punya imun tubuh yang tinggi sehingga mereka tidak gampang terpapar virus, mereka bisa jauh lebih sehat. Dengan hal ini kita berarti membantu warga Indonesia hidup sehat. Kalau memang produk kita ditolak atau tidak dibeli, yang rugi bukan kita. Yang rugi adalah mereka-mereka pribadi yang menolak, karena mereka pribadi yang akan sakit, mereka pribadi yang punya daya tahan tubuh tidak bisa meningkat, itu aja. Jadi teman-teman jangan baper ketika teman-teman jualan produk HWI, teman-teman produknya ditolak, teman-teman nggak perlu baper. Kenapa? Karena ya itu kan pilihan mereka, bukan pilihan kita. Kita tidak perlu pusing gitu loh ya. Yang kedua adalah kita punya pilihan untuk menawarkan peluang bisnis, yang dimana ketika kita menawarkan peluang bisnis, ini banyak sekali orang-orang Indonesia yang zaman sekarang yang udah hampir sebulan ini itu kekurangan penghasilan. Mereka yang biasa kerjanya harian, mereka yang biasa kerja di suatu tempat, itu bisa jadi risiko dipecat. Kenapa di PHK? Karena bosnya pun bisnisnya sepi ya, omsetnya menurun. Itu banyak sekali teman-teman. Lalu banyak sekali orang-orang yang buka usaha sewa toko internet jalan tapi nggak ada omset dan segala macam, itu banyak sekali ya. Bahkan ojek online pun juga banyak menurunkan mengalami penurunan omset karena banyak orang itu benar-benar stay at home gitu loh ya, mereka benar-benar khawatir. Oke. Nah, jadi inilah waktunya kita untuk kita bisa promosi bisnis kita lebih banyak. Kenapa? Karena orang-orang ini juga banyak banget yang stay at home, banyak banget yang cuma pegang handphone. Benar nggak? Coba teman-teman semua yang ada di sini. Bagi teman-teman yang udah berkeluarga, ya mungkin teman-teman selain pegang handphone bisa pegang suaminya, bisa pegang istrinya. Ya kalau yang jomblo jangan pegang siapa-siapa ya. Ingat belum muhrim ya. Jangan pegang siapa-siapa. Kalau teman-teman yang udah punya anak bisa main sama anak, bisa main sama suami, bisa main sama istrinya, ya kan? Nah, kalau teman-teman belum punya pasangan, belum punya anak, ya otomatis pasangan kita, teman main kita ya cuma satu, handphone, ya kan? Handphone inilah yang kita pakai, yang akan kita buka tutup setiap hari, betul nggak? Sadar nggak? Situasi seperti ini kita sering banget jualan bukan jualan. Orang-orang Indonesia ini sering banget buka tutup handphone mungkin lebih dari 8 jam, bahkan lebih dari 12 jam, ya. Orang Indonesia lebih dari 12 jam itu stay at home dan mereka cuma buka tutup handphone ya. Inilah waktunya kita untuk kita bisa benar-benar maksimal. Kenapa? Ketika orang hanya buka tutup sosial media, inilah waktunya kita untuk promosi lebih gila ya. Karena semua orang ini banyak banget nih, udah hampir sebulan orang hanya buka tutup sosial media. Buka FB tutup, buka IG tutup, buka WA dan seterusnya seperti itu. Lalu ganti buka YouTube, lalu ganti buka mungkin e-commerce ya kan, buat lihat-lihat belanja dan segala macam. Tapi mereka akan lebih maksimal biasanya buka FB, buka IG, buka WA, itu yang mereka lakukan. Nah, inilah waktunya kita untuk kita promosi lebih gencar. Kenapa? Karena ya mereka tuh liatin handphone terus gitu loh ya. Ini waktunya kita untuk promosi gila-gilaan. Ketika teman-teman promosi produk, promosi bisnis, teman-teman bisa jalankan ini HWI dengan lebih gampang ya. Dan teman-teman perlu ingat, walaupun teman-teman work from home, walaupun teman-teman bekerja dari rumah, tetap cicilan juga jalan. Tetap anak butuh makan, tetap sewa rumah mesti jalan, bayar listrik mesti jalan, ya kan? Cicilan motor mesti jalan, cicilan handphone mesti jalan, tetap mesti masak, mesti makan, mesti beli kebutuhan bahan pokok, betul nggak? Nah, inilah waktunya kita untuk kita benar-benar bisa maksimalin kesempatan ini, ya. Ingat, saya mau kasih teman-teman semua, saya punya teman kemarin baru pulang dari Australia. Dia cerita bahwa di sana nggak ada yang pakai masker. Di sana tapi itu semua toko apotek ataupun toko yang menjual suplemen atau multivitamin itu habis terjual. Jadi sebentar lagi situasi seperti itu pasti akan nyampe ke Indonesia. Orang-orang akan memborong berduyun-duyun multivitamin dan suplemen. Karena lama-kelamaan orang ini udah makin sadar bahwa yang paling penting sebenarnya bukan masker, bukan hand sanitizer, tapi yang paling penting adalah daya tahan tubuhnya. Tapi bukan berarti nggak cuci tangan loh ya, bukan berarti nggak pakai masker loh ya, tetap pakai. Cuma selama daya tahan tubuh kita kuat, kita lebih nggak gampang sakit, lebih nggak gampang kena virus. Tapi kalau kita udah bersih, daya tahan tubuh kita nggak kuat, kita juga kena virus. Jadi paling penting juga daya tahan tubuh kita, ya. Ini penting banget. Nah, inilah waktunya kita untuk mengekspos produk kita benar-benar gila-gilaan. Kita bisa promosi gila-gilaan tanpa perlu menguping harga, dan kita jual dengan harga normal. Dan kita bisa bilang kepada mereka bahwa inilah saatnya, ini peluang bisnis yang sangat besar. Karena akan banyak orang membutuhkan produk kesehatan, udah pasti. Lihat deh zaman sekarang, orang jual masker udah makin aneh-aneh. Pakai kain lah, kainnya nggak tembus air lah,
kayak apalah iklannya udah aneh-aneh gitu loh ya, jualan hand sanitizer mereknya apa, dibikin sendiri, dibikin botol kecil, isinya air lah, air dicampur apa juga kita nggak pernah tahu karena kita beli merek yang mungkin awalnya nggak pernah ada jadi ada gitu loh ya kan. Banyak orang yang melihat peluang ini malah membuat kejahatan tuh banyak. Kadang kita beli merek X, kita nggak pernah tahu dalamnya apa juga kita nggak pernah tahu, tapi kita pakai ke tangan kita. Mohon maaf, mungkin dalamnya itu cuma air sama sabun pembersih lantai, kita juga nggak pernah tahu. Cuma dalamnya cuma pemutih sama pembersih lantai, kita juga nggak tahu ya kan. Cuma sama campur kimia sedikit, kita nggak pernah tahu. Nah jadi sebenarnya yang paling penting adalah cuci tangan bersih, air mengalir udah pasti, sebisa mungkin jauh berinteraksi sama orang jauh, lalu sebisa mungkin juga kita bersih, lalu kita juga kalau pergi keluar memang harus keluar, kita ganti baju, ganti celana, mandi, semua itu aja. Yang paling penting berikutnya adalah daya tahan tubuh kita, imun tubuh kita, dan paling penting berikutnya adalah pikiran kita ya. Please tolong teman-teman semua jangan lagi membaca berita-berita negatif tentang COVID-19, apalagi menyebarkannya. Please, kita ini orang Indonesia, kita orang-orang pinter, jangan selalu jadi orang bodoh ya. Saya baca berita satu yang lucu banget menurut saya, itu pun saya kepencet sebenarnya. Saya nggak pernah mau baca berita lagi yang negatif karena saya capek. Pokoknya kalau di saya ada COVID lah, dokter lah, apa, saya malas, saya skip. Kenapa? Karena lucu. Saya ada baca berita gini, hati-hati kalau ada orang dari pemerintah ngakunya buat mau bersihin rumah dari virus corona. Terus nggak lama ada videonya, orang itu lagi disekap, lagi mau dibunuh, terus dirampok. Ya, pertanyaannya simple. Kok mau-maunya bukain pintu buat orang yang nggak dikenal? Kalau saya mau ngakunya anak presiden kek, ngakunya dari pemerintah kek, mau ngakunya siapa, bodoh amat kalau saya. Pokoknya kalau saya nggak kenal, ya saya nggak akan bukain pintu. Itu kalau saya simple. Kok ngapain dia sampai bukain pintu? Ya berarti kan sebenarnya lucu gitu loh. Yang lucu lagi berikutnya adalah orang yang nyebarinnya lagi berita itu. Buat apa kita menyebarkan hal-hal negatif gak ada untungnya? Dibanding kita menyebarkan hal-hal negatif, lebih baik kita menyebarkan hal-hal positif. Seperti kita bisa bantu orang hidup sehat, seperti kita bisa bantu orang mendapatkan penghasilan. Itu kan kita menyebarkan hal-hal positif yang baik. Seperti itu ya. Jadi teman-teman semua, please tolong jangan lagi dengerin berita-berita tentang COVID, jangan lagi nonton TV tentang COVID. Apalagi kemarin yang heboh-heboh, disuruh malam-malam bangun tengah malam katanya ada bayi disuruh rebus telur. Aduh mak otaknya di mana? Saya bilang, kok lucu gitu loh. Untung mak saya nggak telepon saya malam-malam suruh rebus telur. Itu lucu banget. Apa hubungannya rebus telur bisa hidup sehat malam-malam? Gak ada hubungannya ya. Jadi please lah, tolong hal-hal yang aneh-aneh nggak usah disebarkan dan nggak usah dibaca juga gitu loh. Dibanding teman-teman ngisi waktu di rumahnya dengan hal-hal negatif seperti itu nggak bisa bertumbuh, lebih baik nih teman-teman buka buku, baca buku ya. Baca buku pengembangan diri, teman-teman bisa belajar buat mengisi investasi leher ke atas. Teman-teman bisa buka YouTube, nonton video, mau nonton video siapa terserah, bebas. Yang penting bisa membuat Anda menjadi positif. Mau nonton video Pak Mardian yang boleh, mau nonton video bapak-bapak yang lain silakan, mau nonton video motivator silakan, mau nonton video ibu siapa silakan. Yang penting itu bisa membuat Anda positif ya. Dan tolong kalau nonton video juga jangan cuma satu kali. Teman-teman nggak akan pernah ngerti isi videonya kalau teman-teman cuma nonton satu kali. Kalau teman-teman mau ngerti isi videonya, teman-teman harus nonton berkali-kali ya, berkali-kali. Itulah membuat kita bisa ahli, oke? Jadi kita harus nonton mengulanginya berkali-kali. Itu yang paling penting teman-teman semua ya. Nah berikutnya, teman-teman semua, saya mau ingetin sekali lagi, ini udah bulan April 2020. Berarti kita sudah berjalan 1 bulan selama pengejaran Korea ya. Dan sisa waktu kita adalah masih ada panjang 6 bulan ya. Dan syarat promo kita ke Korea ini gampang banget. Kita hanya butuh 25 ms kiri, 25 ms kanan ya. Dimana ms kita kali ini gampang banget, udah ada nasi, ada vitaminnya ya kan. Jadi dimana teman-teman bisa closing orang jauh lebih mudah. Anggaplah paket ms itu 1,7. Ini udah area 4 ya. 1,7 area 5, 1,8 lah kurang lebih. Nah, kalau 1,7 kita kali 50, berarti kita hanya menghasilkan omset 85 juta. Dengan kita menghasilkan omset 85 juta, teman-teman bisa berangkat ke Korea ya. Sepanjang saya hampir 11 tahun di HWI, nggak pernah ada promo yang segampang ini, serius. Ini promo gampang banget, dan kita bisa pergi ke Korea dalam waktu 6 bulan ke depan pengejaran. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa. Dan kita akan perginya itu di bulan Februari, di bulan Januari 2021 ya. Jadi ini kesempatan 2021 di bulan Januari itu adalah musimnya winter. Winter itu seperti apa di Korea? Teman-teman bisa nonton film Winter Sonata atau cari gambar-gambar di Google,
cari Winter Sonata, itu winter di Korea ya. Anda boleh nonton film Korea, tapi jangan keseringan nonton film Korea. Kenapa? Nanti Anda jadi mager, ya. Kalau Anda kebanyakan nonton film Korea, bukannya salangeo, tapi salang laba-laba. Tahu sarang laba-laba? Kenapa mager, ya? Anda salangeo, bukan salangeo, salang laba-laba, sarang laba-laba. Jadi Anda nggak akan ngapa-ngapain kebanyakan nonton film Korea, ya. Boleh nonton, tapi jangan keseringan nonton jadi edik, jadi ketergantung, jadi ketergantungan gitu loh. Jangan sampai jadi edik. Oke, boleh nonton untuk teman-teman refreshing, buat teman-teman lihat cowok-cowok ganteng, cewek-cewek cantik, silakan. Tapi jangan keseringan ya. Lebih baik Anda lebih banyak menggunakan waktu Anda untuk quality time sama keluarga. Anda bisa ngisi investasi layar ke atas. Ketika Anda udah belajar, Anda udah quality time, Anda udah posting, Anda udah refresh kontak, Anda udah like and comment punya orang lain, Anda udah inbox orang lain, itu boleh Anda gunakan waktu Anda untuk hal-hal lain ya. Ingat loh, zaman sekarang sosial media ini udah berubah total ya. Sosial media yang kita pakai di Indonesia ada 3. Yang pertama adalah FB, yang kedua adalah Instagram, yang ketiga adalah WA. Dan teman-teman harus tahu, tiga-tiganya ini adalah punya Om Mark Zuckerberg ya. Ini pemiliknya satu, oke? Dari punya FB jadi bisa beli WA, bisa beli IG, oke? Nah, beliau ini udah pasti memiliki cara agar kita ini di Indonesia itu bisa ditarik duitnya, tanda kutip ya. Jadi gini, Mark Zuckerberg itu kan buat FB udah lama, dan kita pengguna FB itu nggak usah bayar sama sekali loh, sama sekali ya. Kita nggak usah bayar sama sekali, dan beliau ini lihat selama ini kita bisa jualan, dapat untung, dan dia nggak dapat apa-apa, ya kan? Nah, dia tuh selama ini kan dapat duit dari sponsor. Nah, inilah waktunya dia pengen tarik duit dari kita. Jadi makanya dia itu sangat gencar banget menyarankan kita untuk FB Ads atau FB Advertising. Jadi kita disuruh beriklan di FB-nya dia atau di IG-nya dia. Jadi kita bayar iklan. Perlu nggak Pak? Sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Teman-teman kalau bayar seperti itu ya teman-teman buang uang ya. Dan menurut saya nggak perlu seperti itu juga bisa kok. Oke, kita cukup yang penting kita pintar-pintar jalanin FB kita seperti apa. Yang penting kalau kita posting sesuatu kita ditanya, are you selling something atau apakah kamu menjual sesuatu? Kita selalu pilih no, selalu pilih tidak ya. Kalau kita sempat katakan ya, itu nanti gambarnya kita akan berubah biasanya. Gambar postingan kita akan jadi setengah dan ada pilihan kotak kecil message atau pesan. Nah, berarti di sana kita udah masuk ke pedagang, oke? Kalau seperti itu, kita bisa klik sebelah kanan kita ada titik-titik, kita pilih nonaktifkan format jual beli atau matikan format jual beli ya, supaya kita tidak masuk ke kategori pedagang menurut FB. Itu penting sekali. Lalu kita juga harus mensiasati semua gambar, postingan, ataupun tulisan kita tidak sama dengan postingan yang lain. Kenapa? Karena kalau sama, berarti udah pasti terindikasi itu adalah kita jualan. Ya. Makanya saya sejak beberapa hari yang lalu tidak pernah posting gambar polos. Kenapa? Saya mau semua member saya itu rajin. Saya posting semua udah ada nomor handphone saya. Saya mau semua member-member saya itu mengedit nomor handphone saya, ganti nomor handphone teman-teman semua. Kalau teman-teman malas mengeditnya, ya sudahlah, selesai. Kalau sudah malas, jangankan manusia. Allah pun, Tuhan pun, Yesus pun, Buddha pun bingung bantunya gimana. Ya, jadi teman-teman semua ingat, kalau udah April 2020 masih malas, udah nggak bisa laku. Ya, kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau jadi orang malas. Jadi kita harus berubah. Ya, makanya mesti dibiasain setiap kali kita posting foto, posting gambar itu udah diedit, di dalamnya ada nomor handphone kita. Jadi format gambar kita itu tidak akan pernah sama seluruh dunia sekalipun ya, nggak akan pernah sama. Kenapa? Ya kan nomor handphone kita doang yang kita masukin, ya kan? Ada gambar kita. Tapi kalau misalkan saya posting gambar, contoh tadi saya posting glusela, yang saya posting glusela, teman-teman ambil, teman-teman repost berkali-kali, ribuan kali seluruh Indonesia, maka gambar itu ketahuan gambar jualan. Nah jadi nanti lama-kelamaan FB teman-teman semua akan dibuat, teman-teman posting sampai mencret panas dalam itu nggak muncul di home, di beranda orang lain, kan capek ya. Kalau teman-teman mau laku jualannya, makanya edit, rajin ya. Lalu kalau teman-teman tulisan juga jangan di copy ngeplek sama persis. Teman-teman harus tambahkan kata-katanya ya. Teman-teman tambahkan kata-kata depannya, teman-teman tambahkan kata-kata belakangnya, itu harus teman-teman tambahkan. Jangan ngopi ngeplek sama persis ya, harus berbeda. Kalau teman-teman ngopi ngeplek sama persis, maka itu juga akan terdeteksi itu kata-kata jualan. Ini penting ya. Lalu berikutnya, ketika teman-teman posting, teman-teman juga harus mensiasati tulisan ya.
Saya nggak pernah tahu sih FB ini di tag-nya dari mana. Dia tahu kita jualan dari mana, kita nggak tahu. Tapi kalau feeling saya, contoh kata-kata tulisan produk, mungkin dia mengira ini pasti jualan. Lalu nomor handphone bertempel angkanya 08 sekian sekian sekian, sekian nempel. Nah, itu pasti akan terdeteksi bahwa itu jualan. Makanya kalau saya postingnya sebuah video, saya mau masukin nomor handphone saya akan tulisnya bukan pakai angka kosong, tapi pakai huruf O. Ya, O spasi 8 spasi 1 spasi 1 spasi 1 spasi 2 spasi 8 spasi 8 spasi 8 spasi 3 spasi 6. Itu yang saya lakukan. Jadi saya menghindari tulisan angka bertempel di FB saya ataupun di IG saya, sehingga sistem itu nggak bisa baca bahwa saya ini jualan, ya. Sistem tuh gini loh teman-teman. Kayak kita waktu, saya nggak tahu teman-teman apakah pernah main game online. Kalau saya dulu pernah main game online waktu saya SMA. Ketika saya main game online, lalu orang kalah, biasa orang kalah marah-marah, ya kan? Mereka biasa tulis kata-kata yang kasar. Contoh ini ekstrim ya, biar teman-teman cepat ngerti. Mereka tulis TAI. Kalau mereka tulis TAI, itu nggak akan muncul. Di layar itu nggak akan muncul. Yang muncul hanya bintang, bintang, bintang. Tapi kalau saya tulisnya TAEK, mereka tulisnya TAEK, itu akan muncul di layar. Ya. Lalu contoh, mereka tulisnya ANJING, nama binatang. Itu nggak akan muncul juga. Tapi kalau mereka tulisnya ANY, pakai Yankee, ING, itu akan muncul di layar. Ya. Jadi kita ini lagi mencoba mensiasati sistem agar orang-orang ini kita bisa jualan di FB dengan gampang. Ya. Jadi teman-teman harus terbiasa. Jangan pernah repost boleh, tapi diedit. Diambil kata-katanya, disimpan gambarnya, tapi diedit. Jadi tidak sama persis gitu loh antara kita dengan orang-orang yang sebelumnya yang pernah memposting. Ya, ini penting. Ke depan, HWI akan buatkan gambar jauh lebih banyak, akan buatin video jauh lebih banyak, akan buatin kata-kata jauh lebih banyak. Tapi tetap member HWI kan banyak sekali dan akan tetap ujung-ujungnya jadinya repost. Makanya biar kita nggak repost, kita harus edit setiap gambar kita, setiap video kita, setiap kata-kata kita. Ini kita harus edit, ya. Ini penting banget. Kalau kita nggak edit, ya masuknya akan terjadi repost terus seperti itu, ya. Teman-teman nanti akan bisa ngambil, saya udah pernah posting, ada website kontenbisnishias.com, itu teman-teman bisa ngambil gambar, bisa ngambil kata-kata, bisa ngambil video. Teman-teman nggak usah repot bikinin gambar, bikinin video. Yang teman-teman perlu pikirkan adalah bagaimana teman-teman menjangkau orang lebih banyak, agar teman-teman bisa berinteraksi dengan orang lebih banyak, teman-teman bisa dapat prospekan yang baru jauh lebih banyak, seperti itu, ya. Ini penting banget. Jadi waktunya teman-teman semua, ingat pesan saya, ini udah April 2020. Masih ada waktu 6 bulan ke depan buat kita jalankan bisnis HWI buat dapat ke Korea, ya. Teman-teman boleh tahu Winter Sonata, boleh nonton filmnya sebentar, tapi ingat jangan kebanyakan nonton film Korea. Nanti bukan salah ngeo, tapi jadi salang laba-laba, ya. Oke, ini penting banget. Lalu berikutnya, teman-teman semua, kita udah pengajaran Korea, kita udah jalan-jalan. Nanti ada jalan-jalan tahun ini, kita ada ke Paris, kita ada ke Australia. Itu jalan-jalan yang buat saya keren banget sih. Menurut saya keren banget. Kenapa? Saya kadang bingung ya. Waktu kemarin ke Dubai, saya ngeliatin beberapa tim saya ke Dubai, itu saya ngecas pengen banget. Kenapa saya nggak ke Dubai ya? Karena kan anak saya lahir, ya. Kenzo lahir sehingga saya dan Bu Fia kan tidak bisa pergi ke Dubai. Jadi kami hold, kami nggak pergi, ya. Lalu saya ngeliatin teman-teman semua jalan-jalan ke Dubai, itu saya ngecas. Pertanyaan saya sebenarnya gini, apakah teman-teman Bapak Ibu semua nggak ngecas, liatin apa-apanya jalan-jalan ke Dubai? Kalau ngecas juga kayak saya, pengen nggak sih ikut kita jalan-jalan yang lebih keren lagi, ya? Kalau pengen, ayo kita ikut gitu loh. Ini penting banget. Karena jalan-jalan itu bukan pemborosan, tapi bagaimana kita mengetahui indahnya dunia dan bagaimana kita merefreshing otak kita gitu loh. Ini penting banget, fisik kita. Semua penting sekali, ya. Saya ingat HW memberikan saya jalan-jalan gratis ke Korea, ke Paris itu pernah 2013. Jadi kurang lebih 7 tahun yang lalu, ya. 7 tahun yang lalu saya pernah pegang besi Menara Eiffel. Tapi nggak karatan kayak besi-besi di Indonesia, nggak beda, ya. Saya pernah pegang besi Menara Eiffel. Dan di sanalah saya melihat bahwa keren banget. Paris itu kota modis banget, kota fashion banget, negara fashion banget. Terus dia juga negara romantis. Ya kalau di sana jomblo, ya berarti teman-teman jangan sampai baper karena di sana banyak orang ciuman, pelukan, ya bukan, tapi dengan pasangannya ya. Tapi ya itulah memang karena itu negara romantis gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang ke sana jomblo udah pasti nanti sering video call sama suami sama istrinya. Karena ngeliatin orang banyak banget di sana seperti itu. Ya. Lalu di sana kita bisa tahu
mana orang yang bermental kaya, mana orang bermental belum kaya, ya. Kenapa? Saya di sana kalau kita di tempat umum, kita pipis itu bayar. Bayar itu ada yang setengah pound sterling, ada yang bayar 1 pound sterling, beda-beda. 1 pound sterling itu kurang lebih 15.000 lah, anggaplah. Kalau setengah berarti 7.500. Waktu ketika saya pergi ke sana, ya saya juga belum kaya-kaya banget, tapi lumayan lah. Nah, tapi tetap ada orang-orang Hawi juga yang ketika mau pipis, eh, mereka bilang gini, aduh, gue tahan aja deh pipisnya, nanti di pom bensin aja, di rest area, atau di restoran aja. Ya, kenapa? Gara-gara bayar setengah pound sterling dan dia tahan pipis. Itu namanya mental kismin, ya. Tahu saya apa namanya mental kismin? Dia rela kencing batu dibanding dia keluar 7.500. Kalau saya mah nggak mau, mendingan saya bayar, ya. Ya kalau memang kita kebelet pipis ya kita pipis aja, bayar aja. Justru di sanalah kita enak banget, kita keren. Aku pipis aja bayar loh, ya kan? Itu yang membuat kita semakin feel good kalau saya. Seperti itu, ya. Banyak banget orang-orang Indonesia tuh suka salah pola pikirnya sebenarnya. Salah mindsetnya. Mereka punya mindset yang dimana tidak bisa bertumbuh gitu loh. Ini bahaya banget. Justru sebenarnya di saat-saat kita punya kesempatan untuk kita bisa berpikir seperti orang kaya, di sanalah kita berpikir seperti orang kaya. Dan ini juga terpengaruh lingkungan biasanya. Ketika dia lihat upline-nya atau dia lihat downline yang nggak mau bayar, ya dia nggak mau bayar juga, akhirnya tahan pipis juga. Sayang banget. Sama kayak teman-teman jalanin HWI. Mungkin teman-teman punya upline nggak aktif atau punya downline nggak aktif, ya teman-teman nggak bisa menunggu orang lain untuk aktif. Ini bisnis kita pribadi. Kalau ini bisnis kita pribadi, ya kita kerjain pribadi. Toh hasilnya untuk kita pribadi, bukan untuk orang lain. Sayang banget kalau kita hanya menanti orang lain, ya. Dan upline kita juga bukan Tuhan yang bisa tolong semua orang. Upline kita juga manusia. Downline kita pun punya sudut pandang yang kita nggak pernah tahu seperti apa. Jadi kalau kita sudah tahu peluang bisnis ini, ya kita ngegas aja sendiri. Kita nggak usah tunggu orang lain gitu loh. Kalau upline bantu ya alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau upline nggak bantu ya nggak apa-apa, kita bisa jalankan sendiri atau kita bisa cari upline yang lagi yang di atas. Seperti itu, ya. Ini kesempatan luar biasa buat teman-teman semua. Dan inilah benar-benar saatnya teman-teman menyadari bahwa HWI adalah bisnis terbaik, termudah yang teman-teman bisa jalankan dengan hasil yang sangat besar. Bagi teman-teman yang hari ini bekerja, mohon maaf, mungkin teman-teman disuruh nggak bekerja, berarti teman-teman nggak dapat gaji. Atau mungkin teman-teman yang bekerja tapi tetap harus dipaksa bekerja, berarti teman-teman berisiko juga kena virus, ya. Atau teman-teman yang buka usaha, hari ini teman-teman yang buka usaha juga mungkin diwajibkan sama pemerintahnya, pemerintah daerahnya untuk tutup, tidak bisa buka usaha. Berarti kan teman-teman juga tidak bisa berpenghasilan. Saya juga nggak tahu kalau teman-teman buka usaha apakah karyawan-karyawan itu tetap harus dapat gaji atau tidak, ya. Ini sebuah tantangan besar loh teman-teman, dan teman-teman harus menyadari ketika teman-teman buka usaha pun seperti kondisi saat ini, HW ini udah paling gampang. Cuma pakai handphone, ya pencet-pencet, tapi kita bisa dapat duit, kita bisa make money. Ini penting sekali. Yang penting teman-teman setiap hari itu harus rajin. Jangan karena mentang-mentang kerja di rumah, jadi nggak mandi, nggak sikat gigi, nggak makan, nggak dandan. Jangan, teman-teman harus sering banyak memperbanyak meeting online. Dengan teman-teman memperbanyak meeting online, itu memaksa teman-teman untuk siap-siap, ya kan? Kalau teman-teman mau meeting online nih, kalau mau meeting online kan teman-teman otomatis dandan dulu, make upan dulu, pakai lipstick, pakai jilbab, ya kan, pakai bedak, ya pakai parfum biar lebih pede, pakai baju yang bagus itu loh. Kalau teman-teman nggak meeting online, teman-teman mungkin hari ini cuma tinggal di rumah nonton Pak Mardian live. Hari ini saya nge-live, saya nggak bisa lihat muka teman-teman semua. Mungkin di sana ada yang lagi makan Indomie, di sana ada yang lagi makan gorengan, ada yang lagi minum kopi, mungkin ada yang lagi tidur-tiduran, saya juga nggak tahu, ya. Tapi kalau kita meeting online pakai Zoom, pakai aplikasi, ini dia meeting bisa tatap muka semua orang, 100 orang, ya. Teman-teman bisa meeting dengan tim-timnya, bahas materi-materi yang teman-teman rasa perlu dibahas. Dan pisahkan tim-tim kita. Jadi ada mungkin masuk ke kelas 1 yang bagi mereka yang belum bisa tupo atau yang baru join, ya. Masuk ke kelas 2 bagi mereka yang sudah bisa tupo, buat kita mengajarkan marketing plan, ngajarin promo Korea, kita ngajarin bagaimana untuk pencapaian tujuan jangka pendek berikutnya. Nah, itu kelas 2. Kita masuk ke kelas 3, ini meeting untuk bronze, silver, dan gold. Ini buat pembahasan set goal, ya. Menegaskan lagi Korea kamu udah seperti apa, sponsor kamu udah berapa, pointer kamu udah berapa,
Lalu kita kasih tahu bahwa bisnis ini masa depannya luar biasa. Kalau kamu capai Safir, Ruby Pearl dan seterusnya, bonus kamu masuk jutaan seperti itu. Kamu udah punya member, kamu mulai bertanggung jawab sama tim-tim kamu seperti itu. Lalu kita masuk ke kelas 4 untuk peringkat Safir, Ruby Pearl. Nah, di sini kita menjelaskan untuk mereka bangun impian lebih besar. Misalkan mau punya mobil, mau punya rumah, perjalanan ke luar negeri, umroh, dan segala macam. Kelas 5 kita bisa masuk untuk teman-teman yang sudah dapat jalan-jalan ke Koreanya. Kita bisa meeting lagi untuk kita meng-create orang-orang baru yang bisa dapat ke Koreanya. Jadi kita bisa klasifikasikan teman-teman. Jadi meeting kita pun efektif ya. Teman-teman bisa mulai adain meeting Zoom dari tim-timnya sendiri. Mau ajak upline silakan, mau ajak saya juga boleh. Teman-teman tinggal chat saya. Saya bisa bantu teman-teman semua. Yang penting janjian dulu sebelumnya seperti itu ya. Jadi hari ini enak banget lah. Kita sangat bersyukur sekali kita jalanin HWI yang dimana kita bisa meeting online seperti hari ini dan bisnis kita tetap jalan, tetap grow up ya. Enak banget, serius. Banyak orang, saya ikut banyak klub mobil, di klub mobil tuh banyak orang bisnis restoran. Mereka bisnis restoran tuh banyak sekali yang sepi. Kenapa? Orang pasti banyak masak. Selain untuk mengirit, menjaga kebersihan juga ya kan. Banyak banget orang yang punya bisnis jualan baju, jualan apapun itu banyak yang tutup. Kenapa? Karena mall tutup semua gitu loh. Nggak bisa jualan apa-apa. Orang mau jualan di pinggir jalan juga ngeri. Kenapa? Yang beli juga nggak ada. Salah-salah malah mohon maaf bisa dirampok ya kan. Itu malah jadi lebih ngeri gitu loh. Ya. Jadi kita hari ini jalanin bisnis Jawi di rumah ini enak banget, super enak. Kita harus bersyukur banget teman-teman semua. Dan kita harus bener-bener gaspol. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Teman-teman juga bisa set goal sama tim-timnya untuk kita bisa sama-sama terbang lebih tinggi, capai peringkat lebih tinggi, capai penghasilan yang lebih tinggi ya. Contoh set goal gimana Pak Mardian? Gampang. Yang pasti set goal itu adalah kita teman-teman harus gambar pakai kertas. Jaringan teman-teman seperti apa, jaringannya seperti apa, supaya teman-teman semua bisa gambar kiri kanannya berapa banyak orang, kiri kanannya omsetnya berapa, lalu mau kejar apa ya. Nah, ketika set goal ini pembahasannya udah beda lagi. Nanti ketika set goal, teman-teman mau meeting sama saya juga boleh, teman-teman mau invite saya juga boleh, saya bisa bantu untuk meeting sama timnya teman-teman semua ya. Tinggal atur waktu aja. Nah, paling seperti itu teman-teman yang saya bisa sampaikan sama teman-teman semua. Hari ini saya sudah meeting 37 menit. Ya, mungkin ada pertanyaan boleh diketik. Kalau yang mau nanya, saya bisa bantu jawab. Silakan yang mau nanya. Ayo yang mau nanya boleh. Ada yang mau nanya? Ya. Pak, kalau timnya belum mau diajak Zoom call gimana? Ya udah, di skip aja. Ngapain pusing? Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh banyak member. Jadi, Pak, kalau member diajak meeting nggak mau gimana? Pertanyaannya simple. Kita ajak dia meeting, kita niatnya bantu dia untuk sukses, ya kan? Dan kalau dia nggak mau, yang rugi siapa? Dia kan? Ya, kita boleh paksa nggak? Boleh. Bu, coba aja bu, download bu, saya ajarin caranya segala macam bla 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 bla. Udah dibilangin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, dan 10 kali nggak mau berubah juga. Berarti dia emang nggak mau sukses. Bahkan kan ada tertulis di Al-Quran, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengubah suatu kaum kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu aja nggak mau belajar untuk bertumbuh, ya udah saya goodbye aja daripada mengotori pikiran Anda gitu loh. Ya, jadi kalau teman-teman punya tim yang negatif, kerjaannya cuma ngeluh, kerjaannya cuma nolak, kerjaannya cuma bilang nggak bisa, kerjaannya cuma beralasan ini itu, ya udah saya goodbye aja. Tapi nggak usah bilang, bye bye ya, aku nggak fokus sama kamu, nggak usah. Ya udah biasa aja. Oke sip, mantap. Oke bu, mantap sip. Yes yes yes, yes. Selesai. Saya ini punya member, Pak, saya udah download Zoom Pak, nggak ngerti-ngerti Pak, saya udah ajarin bla bla bla. Ya udah, saya kasih ini sama Cem. Iya Pak, begini. Oke sip.
Iya Pak, lagi di jalan. Oke sip, nggak pakai lama. Kenapa? Kalau otak saya jadi negatif, ya. Kalau saya melayani orang-orang negatif, saya jadi capek. Daripada saya capek, saya makan hati, minum CMP terus, ya nggak apa-apa sih selama minum CMP. Kebanyakan orang makan hati nggak lupa minum, ya kan nanti keselak. Nah, daripada makan hati, lebih baik kita bangun orang baru yang positif. Itu jauh lebih enak. Seperti itu, ya. Bagaimana cara memasang juga pakai aplikasi Instagram? Ya, saya pernah jelasin di video saya yang sebelumnya. Makanya kalau ada video ditonton sampai habis. Kalau belum ditonton, ditonton dulu. Kalau udah ditonton nggak cukup satu kali bisa langsung ngerti, Bu. Ibu perlu pengulangan berkali-kali. Instagram itu intinya adalah bagaimana kita punya pengikut yang banyak, bagaimana banyak orang lihat story kita, banyak orang lihat feed kita, apa yang kita posting. Nah, semua konsepnya sama, sosial media itu konsepnya sama. Konsepnya adalah tetap bagaimana temannya banyak, bagaimana kita jemput bolanya juga rajin, ya. Kita juga harus rajin nge-like komen punya orang lain. Kita juga harus rajin posting, itu udah pasti, ya. Lalu kita juga rajin perbanyak kontak, rajin filter kontak. Kalau yang udah nggak berkualitas kita buang, ya. Lalu kita perbanyak lagi kalau di Instagram hashtag. Ini hashtag juga penting, ya, karena orang biasa mencari dari hashtag. Kalau hashtag itu jangan cuma hashtagnya dikit-dikit. Contoh kita mau upload Nesvi, jangan hashtagnya cuma Nesvi aja. Jangan. Tempatkanlah diri kita seolah-olah kita ini belum tahu produk Nesvi. Lalu kita punya masalah keputihan. Apa yang kita cari di Google? Contoh kalau saya keputihan, saya akan cari obat keputihan, solusi keputihan. Lalu misalkan herbal keputihan. Lalu misalkan untuk obat misfi, ya. Lalu saya misalkan cari produk untuk keputihan. Nah, itu contoh-contoh yang dimana saya bisa tulis sebagai hashtag atau tanda pagar. Ketika teman-teman tulis tanda pagar, itu teman-teman jangan pakai spasi. Jadi pagar obat keputihan nyambung, ya. Jangan pagar obat spasi keputihan, itu nggak bisa, ya. Jadi teman-teman tulis seperti itu kalau di Instagram. Lalu teman-teman juga setiap kali ada orang lain posting, baik itu tentang fotonya, tentang keluarganya, tentang apapun, entah di FB, entah di IG, entah di WA, teman-teman komen. Komen biasakan yang positif. Jangan selalu komen yang negatif. Berhenti jadi netizen julid, ya. Berhenti jadi orang yang cuma lihat dari sisi negatif. Bertindaklah dari sisi yang positif. Ada berita di detik.com kayak di mana kayak ada media yang promosi iklan atau posting, ada berita apapun, teman-teman komen yang positif. Sehingga teman-teman semua nanti ketika teman-teman komen, otomatis orang-orang lain yang follow atau berteman dengan IG atau FB tersebut juga bisa lihat postingan kita. Dari sana orang bisa ngeklik juga profil kita. Dari sana orang juga bisa berteman sama kita. Dari sana juga orang bisa beli produk kita ataupun join bisnis sama kita, ya. Jadi intinya kita juga mesti rajin berinteraksi, benar-benar bersosialisasi lah sama banyak orang, ya. Ini harus rajin. Ingat pesan saya, kalau udah males ke laut aja, ya. Jangan lama-lama di sini, ke laut aja, berenang. Ya, oke? Ke laut aja kalau males, oke? Sayang banget kalau jadi orang males. Tuhan Allah memberikan kita kesempatan yang luar biasa untuk hidup, kita harus maksimalkan kesempatan ini, ya. Oke, lanjut. Untuk tim yang nggak bisa aplikasi Zoom gimana Pak? Ajarin. Kalau diajarin 1, 2, 3, 4 kali 5, 6 kali 7, 8, 9, 10 kali nggak ngerti-ngerti, ambil napas lebih dalam. Ajarin lagi, ya. 20 kali, 30 kali nggak ngerti juga, ya udah doakan aja. Semoga dia bisa melakukan apa yang dia bisa, ya. Kalau dia Zoom nggak bisa, ajak dia WA. WA dia bisa, ajarin lagi Zoom lagi. Lama-lama pasti ngerti. Kalau nggak ngerti-ngerti namanya cuma satu, malas. Ya. Makanya saya bilang aplikasi Zoom-nya download dulu. Aplikasi Zoom-nya download dulu, buat akunnya dulu. Lalu coba-coba sendiri dulu. Kalau udah coba pasti ngerti. Kalau nggak ngerti-ngerti, belajar di Google. Cara pakai aplikasi Zoom. Ya, nanti ada panduannya. Teman-teman gampang. Cara paling gampang itu adalah kita coba dulu sih. Kita pakai. Kebanyakan netizen itu, kebanyakan orang itu nggak pernah coba bener-bener, tapi kebanyakan nanya. Ya, ibarat kata orang posting nggak dibaca sampai habis langsung komentar, itu banyak banget. Makanya dibiasakan, dicoba dulu, dipraktekin dulu. Kalau bener-bener nggak ngerti boleh tanya, ya. Kalau tim masih belum bisa pakai Zoom karena daerah susah sinyal, kadang chat WA aja susah masuk. Jadi meeting pakai telepon biasa, masih bisa maksimalkan Pak? Oh bisa. Kalau memang masalahnya adalah sinyal, bukan karena dia tidak mau belajar, itu nggak ada masalah. Kita by phone jaringan ya, telepon jaringan biasa, itu nggak ada masalah karena memang nggak ada solusi.
Ya, memang ada beberapa kota, beberapa daerah mungkin yang memang sinyal internetnya belum stabil. Nah, berarti kita harus pakai telepon manual seperti itu. Itu bagus. Yang penting kita tetap bisa komunikasi sama tim. Cara mengganti agar IG tersambung ke FB pribadi gimana ya? Cara karena IG tersambung ke halaman. Nggak bisa. IG itu akan tersambung ke fanspace, bukan ke FB pribadi. IG itu hanya bisa tersambung ke FB bagian fanspace atau ke bagian halaman. Nggak bisa ke bagian FB pribadi. Ya. Siang Pak, saya selalu Pak Amin. Saya mau tanya biar closing tiap hari gimana Pak caranya? Iya promosi tiap hari. Ibarat kata ibu tukang bakso, ketoklah tuh pentungan baksonya biar ibu tetap laku. Tawarin lah banyak orang yang lewat. Bang, bakso bang, bu, bakso bu, pak, bakso pak, ci, bakso ci, ko, bakso ci, mas, bakso cak mas, mbak, bakso mbak. Ya kalau ibu cuma diem aja di bawah pohon toge, diem aja. Berharap berdoa, ya Tuhan semoga bakso saya laku, amin. Terus laku nggak baksonya? Ya nggak akan laku. Jadi kalau mau closing tiap hari, promosi tiap hari, tawarin orang tiap hari, posting tiap hari, belajar tiap hari, action tiap hari. Kalau cuma diam, ya, paham ya Bu? Bahkan ada orang nanya ya udah kita balas katanya kalau kita mahal itu gimana ya Pak cara balasnya? Ya ampun, kalau masalah harga mahal, tolonglah nonton video itu sudah ada bertahun-tahun lamanya, jangan dijadikan prasasti. Makanya kalau dikasih link video ditonton Pak, dibaca, didengerin. Kalau nonton jangan cuma satu kali, kasihan loh Pak Mardian, ditanyanya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Saya jelasin sedikit jawabannya ya. Orang bilang mahal tuh banyak sebabnya. Satu, dari turun temurun kita orang Indonesia diajarin kalau mau beli apapun itu tawar 50%. Kalau bisa sampai abangnya bangkrut. Contoh, toge nih biasa 2.000 sekantong, tiba-tiba jadi 3.000. Kita bilang apa? Kok mahal bang? Padahal naiknya cuma 1.000. Betul? Nah, karena kita udah terbiasa menawar, makanya kita selalu kata-kata yang kuat pertama kali mahal. Padahal orang lain bilang mahal itu bukan karena produknya mahal, itu karena refleks yang terjadi berpuluh-puluh tahun dalam hidupnya. Kalau beli apa-apa selalu bilang mahal dan tawar, seperti itu. Yang kedua, kenapa orang bilang mahal? Karena orang belum tahu manfaatnya. Kalau orang sudah tahu manfaatnya, orang nggak akan bilang mahal. Contoh, hari ini nih orang yang sakit, ya mati-matian beli masker, harga berapapun dibeli. Kenapa? Karena orang yang tahu harga, yang tahu manfaatnya, yang udah nggak pusing harga, yang dipentingkan adalah manfaatnya. Contoh gampang teman-teman, hari ini handphone, ya kita pakai handphone Android, misalkan 1 juta lah. Teman-teman pakai handphone 1 juta, saya pakai handphone knock harganya 100.000. Terus saya bilang ngapain beli handphone Android harganya 1 juta mahal-mahal? Teman-teman pasti akan jelaskan nggak mahal kok Pak, dengan 1 juta Bapak bisa kirim video, Bapak bisa online, Bapak bisa video call, Bapak bisa nonton YouTube, bisa segala macam. Kalau handphone Bapak yang 100.000 nggak bisa lakukan itu semua. Itu yang kita jelasin. Contoh, Bu, Nextv memang mahal, tapi setelah ibu tahu manfaat Nesvi, ibu nggak akan pernah bilang mahal. Kenapa? Karena Nesvi itu berbahan dasar dari madu, manjakani, kunci pepet, kayu rapat, rumput Fatimah, daun sirih, kurma. Ya, itu bagus-bagus semua untuk kesehatan herbal wanita ibu, kesehatan organ intim ibu. Kita pakai rumput Fatimah Bu, bukan pakai rumput tetangga. Kita pakai kunci pepet Bu, bukan pakai kunci rumah. Jadi beda. Dan ini manfaatnya baik sekali untuk organ intim ibu, seperti itu. Ya. Udah dijelasin Pak, begitu masih dibilang mahal. Ya udah, berarti emang dia cita-citanya keputihan, nggak usah dipaksa. Oke, berarti kita yang salah menawarkan kepada orangnya. Contoh, saya jualan mobil mewah 5 miliar misalkan. Saya bawa mobil 5 miliar ke dalam, mohon maaf, ke perkampungan, ke tempat pertanian. Saya panggil orang yang lewat, petani, Pak, sini Pak, cobain Pak mobil saya. Aku nggak bisa nyetir Pak, aku ajarin Pak. Dia nyobain mobil saya, badannya kotor, penuh tanah dan segala macam. Pakai paculnya ditaruh di mobil, mobilnya baret, mobilnya penuh kotoran dan segala macam. Terus saya tanya, dia tanya saya, oh keren sekali ya Pak mobil, iya Pak, AC-nya dingin, warnanya bagus, kenceng kan Pak, iya Pak, bagus ya Pak, harganya berapa? 5 miliar, oh 5 miliar Pak, nggak jadi Pak, nggak beli Pak, kenapa Pak, kemahalan Pak, iya mahal lah segala macem, padahal bukan karena mobilnya mahal, tapi karena saya jual mobil 5 miliar kepada orang yang tidak tepat.
Harusnya kita jual mobil 5 miliar kepada orang yang rumahnya harganya sekitar 5 miliar juga. Maka dia ada kemungkinan beli. Tapi kalau kita jual kepada orang yang mohon maaf rumah aja nggak sampai 5 miliar, kita jual mobil 5 miliar ya kita capek ngoceh panjang kali lebar. Seperti itu. iPhone X, iPhone 11 hari ini keluar bisa hampir 30 juta. Orang-orang yang menengah ke bawah akan selalu bilang mahal. Tapi kenyataannya iPhone 11 laku nggak? Laku. Kenapa? Siapa yang beli? Mereka yang memang sudah tahu kualitasnya. Seperti itu. Dan kalau kita si iPhone ini, si Apple ini cuma mikirin gimana caranya biar semua orang bilang iPhone ini murah, ya nggak akan mungkin. Dia nggak mikirin itu. Dia akan mikirkan bagaimana memuaskan konsumen-konsumen dia yang sangat puas dengan produknya dia gitu loh. Dan dia mau memuaskan lebih, itu caranya. Kalau kurang paham, dengerin sekali lagi. Sebelumnya ambil napas dulu. Jangan ambil napas terus tahan, nanti mati pak ya. Jadi ambil napas, buang. Ingat dibuang, kalau nggak dibuang nanti mati ya. Abis itu dengerin lagi. Abis itu nonton lagi video Pak Mardian, video yang kedua ya. Bagaimana cara jual produk HW online dan offline, itu bisa didengerin. Oke? Lanjut. Tim masih malu jualan karena takut dibully tetangga. Tiap di open man saya bilang lagi belajar dulu, padahal udah dikasih foto-fotonya. Ya udah bu, kalau dia bilang dia ibu malu jualan takut dibully, lebih baik dibully atau lebih baik hidup miskin? Ibu lebih baik dibully atau lebih baik anak ibu nggak makan? Ibu lebih baik dibully atau ibu nggak bisa bayar uang sewa? Ibu lebih baik dibully atau ibu nggak bisa bayar cicilan? Kalau saya lebih baik saya dibully, tapi saya bisa naik Lambo, ya nggak masalah. Daripada saya dibully, daripada saya nggak dibully, hidup saya miskin buat apa? Lebih baik saya dibully, saya naik Lambo, betul? Ketika saya udah dibully, saya naik Lambo, siapa yang berani dibully lagi? Pertanyaannya, masih ada nggak yang bully Pak Mardian ketika Pak Mardian naik Lambo? Pasti ada lah. Namanya juga netizen julid, ya kan? Seperti itu. Kalau saya jadi ibu, saya nggak akan fokus sama orang itu, capek. Ibu mesti kasih batasan sama diri ibu, berapa kali ibu mau follow up dia. Kalau udah sampai batasan itu dan dia nggak berubah juga, ya udah cukup jaga hubungan baik. Jangan terlalu sering berkomunikasi daripada ibu terkontaminasi jadi negatif. Oke? Lanjut. Gimana caranya kalau ada prospekan dalam situasi corona ini, gimana Pak, bisa nggak ditemui Pak ya? Ya Bu, ini udah corona. Ibu mau suruh orang ketemu sama ibu demi menjelaskan bisnis, sama aja tanda kutip ibu mau suruh dia meninggal, suruh dia kena virus. Bu, ini kan online bisa, ibu bisa telepon dia, ibu bisa jelasin dia by phone, ibu bisa ajak dia video call, itu kan bisa. Tapi jangan ajak dia ketemu. Kalau ibu ajak dia ketemu, ya berarti ibu kasar ngomong memaksa dia demi ketemu ibu, dia beresiko kena virus. Dia nggak mungkin mau lah. Saya diajak ketemu juga saya nggak mungkin mau ya. Jadi ibu tetap bisa jelasin by online, itu bisa. Oke? Nanti kapan-kapan bisa ya Pak meeting Zoom sama Bapak untuk cek suara lagi. Tadi nggak dengar apa-apa. Bisa Bu, makanya ibu belajar dulu biar ibu bisa lebih paham pakai Zoom-nya ya. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau untuk dona yang tinggalnya di pedalaman susah sinyal, bahkan WA aja kadang masuk kadang enggak. Dan penjualan lebih ke offline, itu pembinaan yang lebih maksimal gimana ya Pak? Sedangkan kita sudah terbiasa online. Oh enggak, kita ini sebagai pemimpin harus terbiasa online dan terbiasa offline. Seorang Pak Mardian mau diajak offline bisa, diajak online juga bisa ya. Jadi kalau kita punya tim di pedalaman, ya kita bisa bina dia melalui telepon biasa. Telepon biasa kita ngobrol sama dia, lalu kita bisa kirimkan alat bantu. Kita bisa minta dia untuk beli brosur, kita bisa minta dia untuk beli buku testimoni. Jadi biar dia bisa ngerti gitu loh, ya. Dia bisa tahu gambar-gambar testimoni seperti apa, kita bisa bantu cetakan, lalu kita bisa kirim ke tempatnya dia seperti itu. Dia bisa pakai spanduk. Jadi dia juga tetap bisa jualan offline tanpa perlu tergantung online. Intinya sederhana gini. Tuhan itu menganugerahkan kita ada tangan, ada mulut, ada kaki, semua lengkap. Itu bisa kita untuk berperang, mau online bisa, mau offline juga bisa. Seperti itu ya. Pak, tips live produk agar menarik dan banyak yang nonton, agar mudah sharingnya, gampang. Kalau Anda mau live produk, intinya adalah muka ganteng Anda, muka cantik Anda harus kelihatan ya. Kalau Anda merasa malu, merasa minder ngeliatin muka Anda, berarti Anda nggak bersyukur dengan ciptaan Tuhan. Berarti ini musibah. Kalau ini musibah, kita malu. Tapi kalau ini bukan musibah, kita harus pede dengan muka kita, ya. Lalu udah pasti produk kita siapin. Ya, contoh, misalkan saya mau live Vitamel, ya. Ini saya udah siapin Vitamel, karena istri saya udah selesai melahirkan, ya. Jadi udah siap Vitamel nih. Mau minum berapa Bu Fia? 2, 3, 4. Nah, Bu Fia udah kasih tahu 4 katanya. Gila ya? Nggak, dia bercanda ya.
Kalau 4 nanti keenakan ya, jangan. Nah jadi kita kalau nge-live produk, intinya kita pede aja, kita cerita aja. Walaupun yang nontonnya satu, yang nontonnya dua, iya bodo amat, hajar terus aja. Toh itu namanya proses pertumbuhan. Nggak mungkin lah teman-teman pertama kali live yang nonton langsung 10, yang nonton langsung 100 tuh nggak mungkin. Itu namanya proses pertumbuhan. Tapi kita juga nggak usah ngomong gini, aduh aku sedih kali ya, yang nonton cuma satu. Halo bu, ibu doang nih yang nonton, beli ya bu vitamin aku. Jangan. Walaupun yang nonton cuma satu, jangan ngomong gitu. Anggap aja ribuan orang yang nonton. Halo, waduh banyak banget yang nonton, udah ribuan orang yang nonton. Nih, saya mau kasih tahu nih, rahasia bagaimana saya gagah perkasa di atas ranjang. Saya minum NF Vitamel, ya. Cara minumnya gampang banget, yang pasti dibuka dulu bungkusnya. Jangan telan sama kotak-kotaknya, ya. Yang ditelan adalah kapsulnya. Satu blister ini isinya 10 dan teman-teman bisa dapat harga spesial ya. Harga spesialnya berapa? Saya nggak kasih tahu di sini. Teman-teman cukup bisa langsung inbox saya atau WA saya di bio. Kalau nggak bisa lihat bio, bingung bio itu apa? Saya baca nomor handphonenya 0813 kali 28836. Gampang ya? Oke, selanjutnya kita buka vitaminnya ya. Kita buka vitaminnya. Saya buka dulu nih vitaminnya ya. Nah, saya buka vitaminnya. Nah, saya buka vitaminnya, lalu saya minum vitaminnya. Ini gampang banget, ya. Nah, ini saya buka. Jadi saya buka vitaminnya. Oke. Vitamin ini semua sudah ada BPOM-nya, jadi enak banget. Kita minum produk yang aman, ya. Ini masih segel, kita bisa buka segelnya. Bu Via udah seneng nih kalau lihat saya buka vitamin, ya. Nah, ibu-ibu yang lain pasti senang juga kan? Senang lihat saya buka vitamin. Ya. Emang ngerasain efeknya. Ya, suaminya suruh minum ya. Nah, ini vitamin. Ini 10 satu blisternya, satu kapsulnya tinggal kita gunting. Mau kita gunting boleh. Kalau teman-teman mau jual ecer juga bisa, tinggal pakai gunting, tinggal digunting. Ya, jadi ini gampang banget dan ini ada peluang bisnisnya loh buat ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Ini vitaminnya. Nah, saya buka, saya tinggal minum ya. Ini saya udah minum ya Bu Via ya. Nah, ini minum ya. Gampang kan? Guys, cuma kayak gitu. Ya. Teman-teman semua kalau live produk cuma kayak gitu. Lalu kita bilang ini terakhir. Kalau menurut teman-teman semua video ini bermanfaat, teman-teman bisa bantu share ke teman-teman yang lain agar teman-temannya yang lain suami-suaminya tidak mengalami keadaan dimana lemah letih lesu ya. Itu berbahaya sekali karena kita para wanita sangat butuh strong ya. Oke, ingat vitamin, ingat Mardian. Bye bye. Nah, itu contoh live gampang. Nah, lanjut. Gimana caranya untuk meyakinkan calon member biar mau? Alamat pertanyaannya. Kalau mau yakinin orang lain, semua intinya adalah di kita dulu. Kita pribadi harus yakin dulu. Kalau Anda pribadi nggak yakin, ya nggak akan pernah bisa yakin orang lain. Kita jualan itu, ngeyakinin orang itu persis kayak kita ngeyakinin agama sama anak kita. Ibu bapak semua yang beragama muslim minta anaknya sholat. Kalau anaknya tanya, buat apa bunda, buat apa ayah aku sholat, ibu bapak ngajarin nggak? Ngotot nggak? Ngotot. Kenapa? Karena bapak ibu percaya dengan keberadaan Tuhan kita. Betul nggak? Sama kayak kita jual produk. Kalau kita ditanya, ini pasti kurus nggak? Ini pasti sembuh nggak? Kalau Anda pribadi nggak yakin, ya Anda nggak akan pernah bisa jualan. Ini penting banget ya. Jadi kuncinya kalau kita mau meyakinkan orang lain, ada kuncinya ada di kita, yaitu kita yakin dulu. Oke? Gampang ya? Lanjut. Kemarin tim ada yang tanya tentang harga di Shopee, Lazada, kalau harga di bawah harga member. Bagaimana cara jawabnya? Oh, nggak apa-apa. Selalu ada orang jahat yang memproduksi barang-barang palsu di produk kita. Kalau teman-teman mau beli barang-barang di e-commerce, silakan aja. Tapi kalau palsu, jangan cari saya. Langsung cari penjualnya dan tuntut penjualnya. Contoh, Anda minum vitamin, tapi vitaminnya palsu. Yang ada bukan Anda strong, Anda lemes ya. Yang tadinya Anda berharap jadi gagah perkasa seperti ini, mau jadi ya, jangan cari saya, cari penjualnya. Oke? Itu kenapa? Karena di sana HWI sudah mengumumkan bahwa distributor semua produk HWI harus dibeli di distributor HWI. Kalau nggak beli di distributor HWI, ada resiko barangnya palsu. Pak, saya boleh nggak jualan di e-commerce? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi teman-teman harus jual dengan harga yang sudah disepakati oleh HWI ya. Kalau teman-teman jual di bawah harga itu, maka teman-teman juga bisa dicap sebagai penjual barang palsu seperti itu. Oke? Lanjut.
Saya sering nggak pede pak kalau siaran langsung. Ya berarti nggak bersyukur nih sama ciptaan Tuhan. Berarti ini ya, nggak bersyukur. Saya tahu muka kita ini biasa aja. Muka kita sih, muka ibu. Kalau muka saya ganteng, makanya saya pede. Ya. Kalau muka ibu biasa aja, ya udah ibu balik aja kameranya. Ibu balik kameranya. Atau kalau ibu nggak pede, ibu pakai topeng. Mau saya ambilin topeng? Tadi saya ambil topeng anak saya mana ya? Nah tunggu, saya ambil topeng. Ceng jeng jeng jeng. Halo, Spiderman kembali. Hari ini Spiderman mau jualan, mau tawarin produk. Aduh, ini udah pecah lagi ya. Tidak apa-apa ya. Ini sudah pecah. Ini karena Kenot main-main jadi pecah. Halo, Spiderman kembali. Spiderman mau jualan Vitamel. Jeng 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 ya. Spiderman menawarkan Vitamel kepada orang-orang, ibu-ibu semua, agar ibu-ibu semua bisa beli Vitamel sama saya. Ingat, Spiderman aja minum Vitamel, masa kamu enggak? Kalau memang ibu nggak pede sama mukanya, pakai topeng. Ya, gampang pakai topeng. Kalau nggak punya topeng, beli topeng. Kalau nggak punya juga saya kirim ini topeng Spiderman Kenwatt punya. Ya, udah pecah, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Oke, please lah. Pede nggak pede itu bukan masalah muka kita jelek atau enggak sebenarnya. Itu cuma masalah jam terbang. Kalau jam terbang Anda tinggi, itu Anda udah nggak punya malu gitu loh. Kenapa Pak Mardian bisa melakukan segala cara yang lucu-lucu? Karena Pak Mardian udah gak punya malu, udah pede jaya. Jam terbang saya udah puluhan ribu jam di HWI, Bapak Ibu. Saya setiap hari lebih dari 8 jam buat HWI. Dan saya udah hampir 11 tahun. Coba dihitungin, pakai kalkulator. Satu hari 8 jam aja anggap ya. Satu hari 8 jam kali 365 setahun. Udah 2.920 jam terbang saya. Kali 10 tahun. Saya udah 29.200 jam. Dan seorang yang disebut ahli atau profesional itu harus melewati jam terbang 10.000 jam. Jadi kalau teman-teman punya jam terbang di atas 10.000, maka teman-teman akan menjadi seorang ahli, udah pasti. Ya, tapi kalau bentar-bentar jualan masker, bentar-bentar jualan baju, bentar-bentar jualan ember, jualan panci, jualan tempe, jualan tahu, ya jam terbangnya nggak nyampe-nyampe 10.000 seperti itu. Oke, ingat kalau nggak pede, pakai masker. Halo, Spiderman mau jualan Vitamel. Ya, oke, bisa ya? Lanjut. Apalagi? Wih, makin kinclong, amin. Pak, bagaimana caranya untuk menjelaskan supaya konsumen itu percaya sama kita agar produk kita dibeli dengan kabur? Ya, Bu, yang tadi saya bilang. Dan Ibu nggak bisa memaksa semua orang beli sama Ibu. Bisa jadi orang tuh emang niatnya cuma tanya, cuma pengen tahu. Itu banyak banget. Ibu coba jualan mobil, banyak orang cuma tanya harganya, ujung-ujungnya nggak beli. Banyak. Beli baju, atau ibu pribadi lah, pernah nggak ke pasar, tanya baju, bahkan ibu coba, nempel keringet, nempel semua sama ibu, dan ibu nggak jadi beli. Karena ibu cuma pengen coba, cuma pengen foto di ruang ganti, itu kan banyak banget. Ya, makanya ibu nggak usah pusing dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau orang-orang yang cuma nanya, ya udah skip aja. Nggak ada masalah, akan selalu banyak orang yang cuma tanya gitu loh. Selama mereka tanya, kita jawab, mereka beli, alhamdulillah puji Tuhan. Mereka nggak beli, ya doakan aja mereka bisa sukses sehingga mereka bisa beli produk kita. Mereka nggak beli lagi, ya promosi lagi. Tetap masih banyak orang lain di Indonesia. 270 juta jiwa nggak habis-habis di Indonesia, ya. Gaspol. Pak, batas umur konsumsi vitamin berapa ya? Ya selama dia udah punya pasangan, terserah Bu. Kalau dia udah tua belum punya pasangan juga repot juga, kasihan juga Bu. Mau ngapain dia minum Vitamel nggak ada pasangannya nanti kan? Ya, oke. Kalau dia udah punya pasangan umur dia 18 tahun ya berarti udah boleh juga Bu. Dia umurnya 70-80 ya boleh banget, nggak ada masalah. Ya, untuk produk belajar di live produk atau belajar di Telegram produk ya, bukan sekarang waktunya. Nanti saya jelasinnya panjang. Wah, anak ibu lihat sampai ketawa. Oh, bagus. Memang saya ini lucu, ya kan? Hahaha. Ya. Lo lebih banyak perhatian kalau pakai topeng. Berarti Anda nggak mensyukuri muka Anda dan Anda mensyukuri topeng Anda. Enggak deh. Tapi memang bebas kok. Teman-teman mau nawarin pakai topeng juga boleh, ya. Tapi jangan yang pecah. Ini punya Kenot pecah nih. Kemarin dia main-main jadi pecah. Biasanya nggak pecah, ya.
Menumbuhkan rasa pede gimana Pak? Ya numbuhin rasa pede itu ya teman-teman butuh jam terbang, pengulangan berkali-kali itu aja. Pak, cara promosi vitamin gimana ya? Karena para customer selalu skak bahwa yang jual aja belum pernah coba. Kan vitamin buat yang udah nikah, gimana bisa tahu kalau itu hasilnya bakalan bagus. Nah ini mah cuma strategi cowok-cowok brengsek aja yang ngomong begitu Bu. Kalau cowok-cowok nggak brengsek mah nggak akan ngomong begitu. Ujung-ujungnya dia ngomong gini, bisa coba nggak sama kamu? Ya ibu mah nggak usah pusingin dengan orang seperti itu. Mereka akan terus-terusan julid tapi tanpa pernah beli. Ibu nggak usah pusing. Orang nggak pernah kok Bu, kalau memang dia niat beli, mereka nggak pernah nanya, kamu udah coba belum? Nggak pernah, ya. Mereka yang nanya, kamu udah coba belum? Kamu aja belum coba, yuk coba dulu sama aku. Ya itu mah udah biasa. Itu hanya cowok-cowok brengsek yang seperti itu. Ibu cukup abaikan aja, nggak usah pusing. Kalau memang ada produk yang memang ibu belum coba, ibu belum pakai, ibu cukup bilang seperti ini. Aku memang belum coba karena aku belum nikah, tapi dari testimoni orang-orang yang sudah beli sama aku, semua hasilnya memuaskan. Seperti itu cukup. Kalau masih nanya macam-macam, udah pasti cowok brengsek. Lupain aja, ya. Pak, kalau tim bilang di areanya susah sinyal dan diminta daftar wifi atau offline masih bilang susah, ya udah skip aja, cari orang baru Bu, capek. Oke, ada pertanyaan lain? Wah, udah sejam lebih nih. Saya overload karena pakai topeng Spider-Man lupa. Saya harus menolong Indonesia, menolong dunia. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, dalam waktu 5 menit ke depan Spider-Man akan jalan. Spider-Man akan pulang, terbang dulu ke kota masing-masing. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Spider-Man mau jalan dulu? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Spider-Man mau jalan dulu. Tolong foto Spider-Man yang bagus, jangan yang jelek-jelek, ya. Ini Spider-Man-nya ganteng sekali sebenarnya, jadi tolong jangan yang jelek-jelek fotonya. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Karena kita sudah 1 jam, sudah overload ini. Harusnya cuma 30 menit, 45 menit. Ini sudah 1 jam. Oke, kalau mau foto Spider-Man, boleh. Saya kasih kesempatan, tapi yang bagus gitu loh. Jangan screenshot muka saya itu yang jelek-jelek gitu loh. Ya, yang bagus. Nah, jadi yang bagus mukanya ya. Jangan yang jelek-jelek ya. Jangan yang jelek-jelek, oke? Ingat, habis ini efek vitamin sudah semakin bekerja. Maka jangan ganggu saya selama 1 jam ke depan. Oke? Ada lagi pertanyaan lain? Kalau nggak ada, tolong screenshot muka saya yang bagus, yang ganteng gitu loh. Jangan yang jelek-jelek di screenshot dan di posting ya. Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, oke. Thank you semuanya. Mari kita work from home, kerja lebih dahsyat. Ingat, kalau Anda santai, Anda malas, Anda nggak bisa ubah hidup Anda. Kalau Anda rajin, Anda bisa ubah hidup Anda. Perbesar impian Anda, lebih banyak konsultasi, lebih banyak meeting sama tim, lebih banyak meeting sama upline. Anda pasti bisa lebih bertumbuh luar biasa ya. Pak, mau nanya, member saya banyak tapi banyak yang mati suri, gimana caranya Pak? Nggak usah dipikirin, ibu nggak bisa bangkitin mayat, ibu nggak bisa bangkitin zombie. Ibu cari orang baru ya. Kalau ibu mau bangkitin mayat, ibu bangkitin zombie, ibu jadi dukun, jangan jadi member HWI. Oke? Berjuang lebih luar biasa, kejar impian-impian Anda semua. Sukses buat Anda, bye-bye.